si Bolang dari Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Maluku. Teman di rumah, ini sahabat-sahabatku, Raja, Rizky, dan Sari. Ayo kita bertualang bersama. Semangat sih boleh saja, tapi sopan santun terhadap orang tua juga harus dijaga ya. Kampung ini namanya Kaki Air, teman. Letaknya di muara Sungai Wayapo yang terhubung langsung dengan Teluk Kayeli. Desa Kaki Air merupakan satu-satunya desa terapung yang berada di Kabupaten Buru. Hampir 100% penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Sebagai anak pesisir muara, kami sudah terbiasa mandi di sungai muara ini. Apalagi kalau libur tiba, sudah pasti sungai akan ramai riuh oleh anak-anak. Laut sudah mulai surut nih. Saatnya kita berburu ikan belanak. Ayo, Paman. Gaspol bala-balanya. Teman, bala-bala adalah sebutan kami untuk perahu klotok. Biasanya masyarakat menggunakan perahu jenis ini untuk menjangkau perairan yang dangkal seperti lokasi perburuan ikan belanak nanti. Karena sudah terbiasa naik bala-bala, jadi kami bisa menjaga keseimbangan dengan baik. Meskipun sampai berdiri menerjang ombak muara. Ayo Paman, sedikit lagi sampai. Nah, ini dia lokasi perburuan ikan belanak. Mereka biasa tinggal di perairan dangkal dan berlumpur. Ayo Sehari, kita turunkan jaringnya. Teman, ikan belanak merupakan salah satu ikan yang gesit. Kata Paman, butuh cara khusus untuk menangkapnya. Kita akan pasang jala secara melingkar-lingkar seperti obat nyamuk bakar. Ayo Paman, jalankan balak-balaknya. Memasang jaring belanak tidak bisa sendirian. Harus ada kerjasama antara penurun jaring dan pengemudi bala-bala. Selain itu, penurunan jaring harus dilakukan dengan cepat. Nah, jaringnya sudah terpasang. Ayo, kita giring ikannya. Kegiatan ini biasanya juga dibantu nelayan lainnya. Raja, Rizky, bantu kami ya. Ikan belanak akan panik mendengar bunyi-bunyian. Makanya kita harus membuat suara gaduh dengan memukul bala-bala atau memukulkan dayung ke permukaan air di sekitar jaring. Saat panik, ikan belanak akan berenang tidak beraturan. Dijamin dia akan terperangkap ke jaring. Sepertinya banyak ikan yang tersangkut ke jaring. Sehari, ayo angkat jaringnya. Hore! Kita dapat ikan pertama. Jadi semangat tarik jaringnya. Ayo Raja, Rizky, semangat juga gulung jaringnya. Semoga hari ini keberuntungan kita. Kata ibu guru, belanak biasa hidup di perairan dangkal dan berlumpur. Biasanya mereka hidup tidak jauh dari pasang surut sekitar hutan bakau. Ikan ini termasuk jenis ikan pelagis karena dapat hidup di perairan laut payau maupun air tawar. Belanak mempunyai bentuk tubuh yang langsing dan pipih. Selain itu, tubuhnya memanjang dan berwarna perak mengkilap menyerupai ikan bandeng. Asik, tangkapan kita cukup banyak dan besar-besar. Memang rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Ayo kita pulang. Ikan belanak ini mau diolah menjadi ikan asin. Teman, inilah rutinitas ibu-ibu di desa Kaki Air setiap hari. Setelah para suami pulang melaut, tugas ibu-ibu adalah mengolahnya menjadi ikan asin. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Ikan asin bisa disimpan lama sebagai lauk persediaan. Bisa dimasak saat santap sahur, bisa juga untuk lauk berbuka puasa. Mau tahu cara buatnya? Yuk belajar bersama.
Sebelum diasinkan, ikan-ikan ini harus kita bersihkan dari sisik dan isi perutnya. Membersihkan sisik ikan sangat mudah kok. Cukup kerok maju mundur bagian permukaan kulit ikan menggunakan pisau. Dijamin sisik ikan akan rontok semua. Setelah sisiknya bersih, belah ikan menjadi 2 bagian. Tapi jangan sampai putus. Untuk yang satu ini dibutuhkan keahlian khusus. Kalau ibu-ibu di sini jangan ditanya lagi. Bahkan mereka bisa balapan membelah ikannya. Eits, tidak semua isi perut ikan belanak dibuang ya. Karena di desa kaki air, inti perut dan telur ikan belanak adalah bahan makanan yang istimewa. Ayo Sehari, Raja, kita sortir inti perut dan telur ikannya. Inti perut bentuknya kerucut berlubang seperti ini teman. Sedangkan bagian telur biasanya berwarna kuning cerah. Wah, irama Tifa Rizky boleh juga. Membuat aku dan ibu-ibu di sini makin semangat membelah ikannya. Ayo Rizky, pukul terus Tifanya. Pembelahan ikan ini bertujuan supaya garam mudah terserap dan mudah kering saat dijemur. Yap, proses pembelahan sudah selesai. Selanjutnya kita garami ikannya. Ayo, pindahkan ikan ke dalam ember. Kemudian kita taburi dengan garam laut. Penggaraman dilakukan dengan cara menaburkan garam lapis demi lapis ke permukaan daging ikan belanak. Kata Bibi, kristal-kristal garam akan menarik cairan sel dalam daging ikan keluar dari tubuhnya. Kadar garam yang tinggi dan menyusutnya cairan sel akan menghentikan proses pembusukan dan menghambat pertumbuhan bakteri dalam daging ikan. Makanya ikan asin bisa awet hingga berbulan-bulan. Setelah selesai, ikan ini harus didiamkan selama 1 malam sebelum dijemur. Sebelum dijemur, ikan-ikan ini harus kita cuci untuk menghilangkan garam dan kotoran yang tersisa. Celup-celup, lalu tiriskan. Ikan siap dijemur. Ikan-ikan yang sudah digarami dan dicuci kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Susun ikan dengan rapi ya. Pastikan tidak ada ikan yang bertumpukan agar tidak menghalangi terpaan sinar matahari. Kalau mataharinya terik, ikan ini akan kering dalam 2-3 hari. Teman, kami akan memasak hidangan buka puasa yang istimewa, yaitu inti perut dan telur ikan belanak. Supaya bersih dari isi perut lainnya, cuci dulu inti perut dan telur ikannya. Setelah bersih, siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbunya sederhana kok. Iris-iris cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Selanjutnya, kita masukkan asam jawa ke dalam kuali dan tambahkan sedikit air. Aduk-aduk hingga asam tidak menggumpal. Kemudian tambahkan kunyit bubuk dan garam secukupnya. Aduk lagi hingga semua bahan tercampur. Apinya sudah siap tuh. Setelah kuali panas, baru masukkan inti perut dan telur ikan belanak. Kemudian menyusul rempah yang telah kita iris. Kalau sudah mendidih, kita bisa menambahkan sedikit minyak kelapa untuk menambah aromanya. Oh iya, aku punya tips nih supaya tubuh tetap bertenaga saat puasa. Cobalah makan ikan di saat santap sahur. Dijamin deh, seharian badan gak akan lemas karena ikan kaya akan protein yang baik untuk tubuh. Kali ini
ini kami akan mengambil madu di Bebatuan Kars, Sulawesi Selatan, teman. Hati-hati, teman. Perhatikan langkah ya. Ini dia tempat persembunyian lebah madunya. Sebelum kita mengambilnya, Paman harus melubangi batu terlebih dahulu. Lebah suka membuat sarang di goa atau celah-celah batu. Mereka melakukannya untuk menghindari predator. Hewan penghasil madu ini mudah menyengat siapa saja yang mengganggu sarangnya. Sengatannya mengandung racun yang dapat menyebabkan gatal dan rasa terbakar pada kulit. Untuk menghindari sengatan, kami mengasapi terlebih dahulu dan agar lebah keluar dari sarangnya. Paman sudah terbiasa mengambil sarang lebah, teman. Kadang untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Jadi hanya bermodalkan palu dan besi kecil tajam saja cukup. Teman-teman di rumah, kalau mengambil sarang lebah hanya boleh sama ahlinya saja ya. Tidak hanya madu saja yang berkhasiat untuk dikonsumsi. Sarangnya juga memiliki banyak manfaat loh, teman. Salah satunya untuk menurunkan kolesterol dan mengobati peradangan akibat bakteri atau virus pada tubuh. Ayo Kak Rena, peras sarang lebahnya sampai benar-benar madunya habis. Wah, banyak juga ya madunya. Aku dan teman-teman akan membawa madunya untuk ibuku. Madu ini akan dijadikan pemanis kue baru Asa. Oh iya, semua pasti sudah tahu. Madu baik sekali diminum untuk menjaga daya tahan tubuh saat puasa. Nah, apalagi madunya nanti akan ditambahkan ke kue baru Asa untuk hidangan berbuka. Ibu yang akan membuat adonannya. Pecahkan telur, lalu masukkan gula secukupnya dan aduk sampai merata. Kak Rena bertugas memarut kelapa, sedangkan aku akan membuat pewarnanya dari kunyit, pandan, dan buah naga. Masukkan kelapa yang sudah disangrai ke dalam adonan telur dan gula. Kemudian tambahkan tepung terigu yang sudah disangrai dan aduk sampai merata. Untuk pewarna merah, Kak Rena membuatnya dari buah naga. Cukup potong buah menjadi 2 dan ambil dagingnya. Lalu peras. Adonan siap untuk diwarnain, teman. Aduk-aduk sampai warnanya berubah ya. Jadikan adonan berbentuk bulat. Dengan cara seperti ini, teman. Selanjutnya, masukkan ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Adonan siap untuk di oven. Dipo, Tri, Fauzan, jaga apinya ya. Jangan sampai gosong. Di desa kami masih menggunakan oven tradisional, teman. Konon bisa menjaga cita rasa tidak berubah dari dulu. Seperti ini nih. Penutup yang sudah dipanaskan ditaruh di atas adonan agar adonan bagian atas matang merata. Tada! Ini dia kue baru Asa khas desa kami. Gampang kan membuatnya? Kue ini cocok sekali untuk buka puasa nanti. Teman, ingat tidak peribahasa? Asam di gunung, garam di laut, dalam belanga bertemu jua. Artinya, meski berjauhan, kalau sudah jodoh, pasti akan ketemu juga kok. Sama seperti garam yang selalu berjodoh dalam setiap masakan. Tapi teman-teman di rumah tahu tidak cara membuatnya? Kalau di sini proses pembuatannya memakai media pasir. Pasir yang sudah dipilih dijemur di tanah lapang
Sesekali pasir disiram dengan air laut. Kemudian dijemur lagi sampai kering. Hasilnya akan terbentuk saripati garam. Yang rata ya Fauzan, hati-hati jangan sampai rusak. Padatkan tanahnya sebelum air laut dimasukkan lagi. Perhatikan langkahnya, harus lurus, jangan sampai ada lubang di tanah. Tri, Dipo, tabur-taburin garamnya yang merata ya. Kata paman sih, menaburkan garam seperti ini agar hasil yang didapat lebih putih dan air menjadi jernih, teman. Ayo Tri, kumpulkan garamnya. Nah, ini teman, garam yang siap untuk dipanen. Biarpun pengolahannya secara tradisional, tapi tetap bagus kan hasilnya? Oh iya, garam juga bisa digunakan untuk menghilangkan bau mulut loh di bulan puasa. Caranya, pada saat sahur, larutkan garam dengan air hangat. Lalu berkumurlah selama beberapa detik untuk menghilangkan bakteri jahat pada mulut. Tapi, perlu diingat ya, saat menjalankan ibadah puasa, jangan terlalu berlebihan mengonsumsi garam. Sebab akan menyebabkan rasa haus yang berlebihan. Jangan sampai puasa jadi batal gara-gara garam. Teman-teman di rumah, kalau mampir ke desa Bulu Cindea, jangan lupa mampir ya. Aku akan mengajak langsung ke tambak garam milik pamanku. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat.